Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anhar, NIM 202506000134 dari Prodi S1 Hukum. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan video presentasi ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Ilmu Hukum. Tema besar yang akan saya sampaikan dalam presentasi ini adalah tentang filsafat ilmu di era digital, dengan terkhusus judul presentasinya adalah apakah filsafat ilmu di era digital ini masih penting atau hanya berupa sekedar teori. Nah, yang melatar belakangi dari masalah digitalisasi yang berkaitan dengan filsafat ilmu, kita menghadapi dan mengalami percepatan teknologi digital yang sangat cepat, terutama yang kita rasakan setelah adanya pandemi COVID. Kita hidup di era digital dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat ya. Kalau waktu zaman saya masih kuliah di tahun 90-an ya, di D3 kemarin itu, sebelumnya itu tidak menyangka ya jika loncatan teknologi itu, terutama teknologi digital itu sangat cepat sekali. Kalau tahun 90-an itu hanya bisa bertukar pesan, kemudian melalui panggilan telepon. Saat ini sudah bisa bertukar gambar, bertukar video, melakukan komunikasi lewat video di handphone. Apalagi dengan kemajuan saat ini AI ya, artificial intelligence, kemudian ada juga big data dan algoritma yang kini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, sehingga ilmu pengetahuan berkembang begitu cepat, bahkan seringkali lebih cepat dari kemampuan manusia untuk merefleksikan secara cepat dan kritis. Nah, kondisi inilah yang kemudian melatar belakangi pentingnya pembahasan filsafat ilmu di era digital. Karena tadi ya, ada kemudahan informasi yang dikumpulkan ya, kita misalnya masuk ke dalam ChatGPT, Gemini, itu kan sangat mudah sekali mencari sesuatu yang sifatnya itu instan ya. Tidak perlu kita mengkaji lebih dalam, semua data itu seolah-olah sudah disajikan secara lengkap di dalam era digital ini. Nah, permasalahan utamanya adalah kecenderungan manusia saat ini ya, manusia modern yang hidup saat ini itu menganggap bahwa kebenaran ilmiah cukup ditentukan oleh tampilan data, angka, dan juga teknologi, tanpa adanya refleksi filosofisnya. Jadi ilmu pengetahuan itu berpotensi kehilangan arah, nilai, dan juga makna dalam kemanusiaan, karena ini itu hanya berupa data-data ya. Inilah kemudian timbul pertanyaan kritis ya, masihkah perlu filsafat ilmu saat ini? Dengan mudahnya kita mengakses informasi dan mencari data-data ya. Jika di dalam pelajaran filsafat itu kan ada
mitos, ada akal sehat, kemudian ada penelitian yang sifatnya empiris gitu ya, rasional. Saat ini tuh dengan mudah sekali hasil-hasil penelitian itu masuk ke dalam digital, jadi kita mudah dalam mengaksesnya. Ya, tujuan dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan konsep dasar filsafat ilmu dalam menganalisis relevansinya di era digital. Kemudian menunjukkan peran penting filsafat ilmu dalam membimbing perkembangan ilmu pengetahuan agar tetap berorientasi pada nilai dan juga kemanusiaan. Jadi kalau dulu sebelum era digital gitu ya, untuk orang bisa mengeluarkan suatu data, mengeluarkan suatu analisa itu perlu kajian yang mendalam. Saat ini kajian tersebut bisa dilakukan dengan cepat di dalam platform digital ya, baik yang AI maupun yang big data ya. Jadi bisa menjadikan manusia itu sangat tergantung terhadap teknologi tersebut. Jadi hal ini kemudian terjadilah perubahan cara berpikir manusia karena kan menjadi serba instan ya. Ya, dari cara dia belajar, cara dia mengambil keputusan, itu seolah-olah menyerahkan semuanya kepada kemampuan kecerdasan buatan tadi kan, bukan dari pemikiran yang dilakukan secara mendalam ya, dengan bukti-bukti yang didapatkan secara langsung. Jadi akhirnya ilmu pengetahuan tidak lagi berdiri netral. Kenapa? Karena memang akses informasi yang dikumpulkan data yang dikumpulkan dan disajikan dalam digital itu kan tergantung data yang masuk ke dalam sistem gitu ya. Ya, jadi siapa yang masuk ke dalam sistem itu, data itulah kemudian yang disajikan oleh aplikasi AI ataupun big data. Jadi bisa jadi akan timbul bias kan, jadi tidak netral gitu ya, tidak netral dalam menjadikan data yang ada. Nah, disinilah pentingnya peranan filsafat ilmu sebagai alat neraca kekritisan ya, agar kemajuan ilmu itu tetap berada pada jalur yang benar. Jadi ilmu yang tanpa ada dasar filsafat itu berpotensi kehilangan arah. Nah, kalau kita pahami bahwa pengertian dari filsafat ilmu secara sederhana kan cabang dari ilmu filsafat yang membahas ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi filsafat ilmu ini tidak hanya bertanya pada apa yang kita ketahui, tapi juga bagaimana pengetahuan itu dapat diperoleh gitu ya, apakah dari mitos, apakah dari akal sehat, apakah dari rasionalitas itu ya, dengan bukti-bukti empiris, menguji sejauh mana kebenarannya, serta untuk apa sih ilmu tersebut dapat digunakan gitu ya. Kan dalam filsafat ilmu terdapat 3 pilar utama ya, ada ontologi, ada epistemologi, kemudian juga ada aksiologi ya. Ini kan 3 pilar utama dalam filsafat ilmu gitu ya. Nah, sekarang kita dari sisi yang ontologi dulu. Ontologi kan apa yang dikaji dari ilmu gitu ya. Jadi ontologi ini membahas tentang apa yang menjadi objek kajian ilmu pengetahuan. Jadi ontologi mempertanyakan apa yang dianggap nyata dan layak untuk diteliti. Ya kan di era digital
Ya, realitas tidak lagi hanya bersifat fisik ya, tapi juga digital seperti data, algoritma, dunia virtual gitu ya. Kita ada yang sekarang pakai kacamata VR kan, virtual reality ya, virtual reality gitu ya. Jadi pertanyaannya, apakah kemudian pertanyaan ontologis penting yang muncul adalah apakah data digital benar-benar mempresentasikan realitas yang sesungguhnya? Karena tadi lagi yang saya sampaikan. Jadi data yang disajikan kan tergantung input di dalam jaringan digital tersebut. Saat inputnya itu ditunggangi kepentingan gitu ya untuk mengarahkan suatu opini, nah data itulah kemudian yang akan muncul. Sehingga relevansinya itu apakah sesuai dengan realitas yang ada. Karena sekarang kan data sebagai realitas baru yang kemudian kalau kita tidak pandai dalam menyikapinya itu akhirnya menjadi penilaian kita bias terhadap data tersebut. Kemudian yang kedua adalah tentang epistemologi. Epistemologi, bagaimana ilmu itu diperoleh. Nah ini, kalau sebelum ada era digital tuh dengan penelitian yang mendalam, memerlukan waktu yang lama, dengan kaidah-kaidah yang sudah baku gitu ya. Saat ini kan sangat cepat sekali ya pengetahuan dihasilkan melalui teknologi di big data, machine learning gitu ya, dan kecerdasan buatan yang konsekuensinya memunculkan pertanyaan kritis. Apakah pengetahuan yang dihasilkan oleh algoritma benar-benar objektif atau justru mengandung bias dari manusia yang merancangnya? Sekali lagi ini kan kepentingan. Jadi kalau kita perhatikan kan big data itu ya adanya di negara barat Amerika gitu ya. Di satu sisi tuh ada dari China gitu ya dengan DeepSeek kalau tidak salah ya. Kan ini udah lihat nih ada dua kepentingan kan, bisa jadi input data yang dimasukkan ke dalam jaringan tersebut ya berdasarkan kepentingan mereka gitu loh. Jadi kecenderungan bias itu bisa jadi sangat tinggi. Ya, jadi apakah algoritma itu akan selalu objektif? Karena algoritma itu kan tergantung dari apa yang kita sering lihat ya, dia akan terus muncul kan. Contoh misalnya kita kalau di TikTok gitu ya, kita lihat misalnya senang lihat konten-konten tokoh politik tertentu yang makanya akan sering muncul ada tokoh politik tersebut. Seolah-olah itu membuat apa sih istilahnya itu, otak kita itu digiring bahwa oh dunia ini isinya hanya tokoh tersebut gitu. Padahal itu adalah algoritma yang mengatur kita gitu. Jadi objektivitasnya terhadap big data tersebut ya dipertanyakan. Kemudian dari sisi aksiologi ya, apakah untuk apa ilmu digunakan? Tadi karena input ya, input yang diberikan itu bisa jadi kepentingan dari si pencipta mesin learning tadi, AI tadi, ya data tersebut ya bisa dimanipulasi, ya bisa dimanipulasi sesuai dengan kepentingan yang memberikan data tersebut. Nah ini contoh kasus dari AI gitu ya. Kalau kita lihat kan, kita dapat mengambil contoh perkembangan AI yang saat ini banyak digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari seleksi tenaga kerja, kemudian sistem hukum dan layanan kesehatan, hingga media sosial. Jadi AI sering dianggap objektif karena berbasis data, namun dalam praktiknya ya justru penggunaan AI ini memunculkan berbagai persoalan baru karena kan AI tidak melibatkan
hubungan antar AI gitu ya. Kalau manusia kan ada hubungan antar manusia, collaboration gitu kan, kemudian eh, keterikatan emosi ya. Ya kalau dengan adanya AI ini kan saat ini contoh ya banyak pekerjaan-pekerjaan yang memang secara pekerjaan administrasi itu kan banyak yang hilang kan dengan adanya kemajuan AI saat ini. Kemudian kalau kita lihat dari sisi analisis filsafat ilmu gitu ya, maka pada aspek ontologi, data yang digunakan AI bukanlah realitas yang netral, karena memang ya ada kepentingan kan di situ. Melainkan hasil konstruksi manusia dari sisi epistemologi, algoritma belajar dari data masa lalu yang bisa saja mengandung bias karena tergantung yang menginput data tersebut. Sedangkan dari sisi aksiologi, keputusan yang diambil AI itu dapat berdampak langsung pada keadilan sosial dan hak asasi manusia. Nah, hal ini menunjukkan bahwa teknologi tetap membutuhkan pengawasan nilai dan etika. Jadi, teknologi membutuhkan kendali filosofisnya, sehingga teknologi ini dikendalikan oleh manusia, bukan manusia yang dikendalikan oleh teknologi tersebut. Itu ya. Nah, ini beberapa pendapat para ahli yang coba saya searching juga ya, menggunakan teknologi digital ya. Beberapa pemikir besar telah memberikan pandangan yang relevan dengan kondisi saat ini. Contoh dari Karl Popper menekankan bahwa ya ilmu harus selalu terbuka terhadap kritik dan koreksi, sedangkan dari Thomas Kuhn menyatakan bahwa perkembangan ilmu tidak selalu linear, tapi melalui perubahan paradigma. Maksudnya perubahan paradigma, konteksnya itu seperti apa sih ilmu itu gitu ya. Sementara dari Jürgen Habermas menegaskan pentingnya rasionalitas yang disertai dengan etika dan tanggung jawab sosial. Pemikiran ini sangat relevan untuk memahami perkembangan ilmu di era digital. Jadi dengan adanya era digital tuh potensi timbulnya paradigma baru dari ilmu gitu ya. Karena kemudahan si platform digital tersebut tuh menyatukan informasi-informasi yang sebelum itu memerlukan waktu yang lama kita untuk mendapatkan atau mengumpulkan data-data tersebut. Ya, jadi kalau kita perbandingan tuh, jika kita bandingkan ilmu yang berkembang tanpa landasan filsafat cenderung bersifat teknokratis dan berorientasi pada hasil semata, tidak melalui proses yang benar. Tapi sebaliknya ilmu yang disertai dengan filsafat akan lebih kritis ya, dan mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Nah, filsafat ilmu membantu manusia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pengendali arah berkembangnya ilmu itu sendiri. Nah, sekali lagi jangan sampai kemudian era digital ini menjadikan mesin mengatur manusia, bukan manusia mengatur mesin itu. Bahkan di mana ya, di Dubai atau di Doha gitu ya, ada robot yang diberikan kewarganegaraan dengan sesuatu hal yang unik ya. Di satu sisi imigran itu tidak diterima, yang memang dia punya hak hidup ya, karena ada ruhnya gitu ya, susah untuk mendapatkan kewarganegaraan. Ini yang diciptakan robot mesin diberikan kewarganegaraan. Iya. Nah, ini sesuatu hal yang menurut saya sih membingungkan. Nah, dalam penerapannya, dalam kehidupan sehari-hari, penerapan dari filsafat ilmu ini dalam dunia pendidikan kan, filsafat ilmu melatih kemampuan berpikir kritis. Kemudian dalam bidang hukum,
membantu menegakkan keadilan yang berbasis nilai, ya. Karena ya misalnya sama-sama kayak sekarang ya, antara hukuman orang mencuri sepeda motor dengan koruptor, itu terkadang lebih ringan yang koruptor. Sepeda motor udah digebukin lah sama warga, disiksa dia nanti di tahanan gitu ya. Sedangkan kalau koruptor ya mendapat perlakuan istimewa, mendapat remisi, kan ini kayak nggak imbang nilainya gitu. Dari sisi hukum. Kemudian dari sisi sosial dan teknologi dan sosial, ya filsafat ilmu menjadi dasar etika digital, sehingga berperan penting dalam membentuk manusia yang bijak di tengah kemajuan teknologi. Jadi filsafat ilmu membentuk manusia, bukan hanya teknologi, dan jangan sampai teknologi yang menguasai manusia gitu ya. Kan pada dasarnya kita menciptakan teknologi itu untuk membantu dan memudahkan kehidupan kita dalam keseharian. Nah, kesimpulan utamanya adalah dapat dikatakan bahwa filsafat ilmu masih sangat relevan ya di era digital, karena filsafat ilmu membantu kita memahami hakikat ilmu pengetahuan, bagaimana cara memperolehnya, serta tujuan penggunaannya di tengah kemajuan teknologi yang begitu cepat. Nah, filsafat ilmu berperan penting sebagai arah agar ilmu dan teknologi tetap berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Ya, ilmu tanpa filsafat adalah buta, tapi filsafat tanpa ilmu adalah kosong. Ya, ini seperti ilmu tanpa iman itu seperti orang buta, iman tanpa ilmu itu seperti orang bisu gitu ya. Kalau tidak salah ada ungkapan seperti itu. Nah, apa yang bisa saya rekomendasikan? Ya, yang pertama, pentingnya integrasi filsafat ilmu dalam pendidikan khususnya di era digital. Yang kedua, perlunya penguatan etika dalam pengembangan dan penggunaan teknologi. Ketiga, masyarakat perlu dibekali dengan literasi agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu memahami dampak dan implikasinya. Ya. Nah, ya akhir kata, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan dalam pemenuhan tugas UAS Filsafat Ilmu Hukum tentang apakah filsafat ilmu masih relevan atau tidak di zaman digital saat ini. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.